pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Ombudsman Sumsel mengharapkan penyelesaian kasus etik maupun non-etik menjadi momen peningkatan kredibilitas Polri di mata publik. Sebanyak 22 jemaah haji asal Sumatera Selatan meninggal dunia dan 3 diantaranya masih dirawat di Arab Saudi. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sejumlah informasi kami hadirkan untuk edisi hari ini, Senin 1 Juli 2024 bersama saya Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Evaluasi pelanggaran oleh Oknum Polri, Ombudsman harapkan penyelesaian kasus etik maupun non-etik menjadi momen peningkatan kredibilitas Polri di mata publik. Masih banyaknya perilaku melanggar aturan yang berdampak akan hukuman kode etik hingga pidana oleh oknum anggota Polri menjadi perhatian serius Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan agar Polri melakukan pembenahan yang lebih tegas dan baik. Pasalnya dikatakan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansa SHMUM, upaya perbaikan ini menjadi tantangan bagi Polri untuk meningkatkan kredibilitas Polri di mata publik. Menurut Adrian, upaya ini juga menjadi salah satu cara agar masyarakat khususnya tetap mempercayai Polri. Justru jadi tantangan juga nih dari pihak Polri. Jadi untuk tegas menindak oknum-oknum yang justru dari lingkaran dalam mereka. Karena ini juga nanti jadi batu uji trust masyarakat terkait penanganan kasus-kasus yang ada di tubuh Polri seperti itu. Jadi jangan sampai nanti stigma di masyarakat kalau orang biasa nanti ditindak, tapi kalau oknum nanti justru dilindungi. M. Adrian juga berharap selain menjaga sistem kerja dan perilaku yang lebih baik lagi, Polri juga harus menghilangkan stigma di masyarakat bahwa Polri bukan lagi sebagai salah satu lembaga terkorup yang menjadi perhatian publik tidak hanya di tanah air, melainkan Asia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu Kapolres Banyuasin AKBP Verly Rosa Putra SIK mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dalam menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 ini telah dilaksanakan dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial dan kesehatan. Di antaranya Polres Banyuasin telah melaksanakan sejumlah perlombaan bagi seluruh jajaran, menggelar aksi donor darah, kegiatan jalan santai, bazar pasar murah, hingga aksi bedah rumah bagi masyarakat prasejahtera di wilayah Kabupaten Banyuasin. Selain bertujuan membantu masyarakat, hal tersebut untuk mempererat silaturahmi keluarga besar Polri di tengah masyarakat sehingga menjadi citra baik dari instansi kepolisian. Ini harapannya ya dengan kegiatan bakti sosial ini bakti kesehatan ini lebih mendekatkan Polri, khususnya Polres Banyuasin kepada masyarakat, bentuk sumbangsih dan bentuk partisipasi Polres atau Polri ini kepada masyarakat. Verly menegaskan dalam peringatan Hari Bayangkara ke-78 ini pihaknya akan terus bersinergi bersama pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi Indonesia Emas. Pendengar berikut tanggapan masyarakat. Adapun harapan saya sebenarnya simpel, tolong lebih integritasnya lebih ditingkatkan lagi. Lalu bagaimana mereka mengaplikasikan setiap visi misi mereka sebagai kepolisian Republik Indonesia, baik itu mau tingkat negara, mau tingkat provinsi, mau tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa, itu tolong untuk lebih integritasnya itu lebih ditekankan lagi gitu kan. Dan tentunya lebih jujur. Itu sudah termasuk dalam integritas juga. Kejujuran itu nomor satu, apalagi di zaman sekarang itu sangat bukan hal yang tabu lagi gitu. Korupsi, nepotisme, penyuapan dan lain-lain sebagainya. Pokoknya itu adalah hal yang paling sangat melekat gitu dalam kepolisian Indonesia saat ini. Tuh harapannya sesuai dengan pilar ini tuh kepolisian Indonesia bisa mematahkan stigma negatif tentang kepolisian Indonesia agar kepolisian bisa tetap menjadi garda terdepan sebagai lembaga yang paling dekat dan dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana caranya? Kalau menurut aku, salah satu caranya itu dengan transparansi, dengan
secara transparan kepolisian Indonesia itu bisa mengusut keluh kesah masyarakat agar kepolisian itu sendiri bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tanggapan saya tentang Hari Bayangkara ke-78, Polri menekankan pentingnya peran mereka dalam mendukung penuh pemerintahan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, memberantas korupsi, serta memperkuat penegakan hukum demi terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera. Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Rian Apridani bersama pengamat sosial Bagindo Togar mengenai Hari Bayangkara ke-78. Baik, pendengar, pagi hari ini kami sudah bersama dengan Bung Bagindo Togar, pengamat sosial dan politik Provinsi Sumatera Selatan. Pagi hari ini kita bicara mengenai bagaimana perspektif sosial dalam menilai kinerja Polri yang saat ini sudah berumur 78 tahun. Bang Gindo, apa catatan Anda untuk kinerja Polri di umur ke-78 ini? Bagaimana dengan fenomena sosial di masyarakat saat ini kalau kita sandingkan seperti itu, Bang Gindo? Pertama, kita apresiasi sekarang boleh dikatakan di era reformasi, apalagi pasca katakanlah 10 tahun terakhir ini perubahan di tubuh polisi itu luar biasa, kita apresiasi lah. Nah, apalagi setelah ini Kapolri terakhir ada istilah presisi, sebelumnya zaman Pak Tito reformasi kepolisian kan. Yeah. Tapi ya, sebenarnya reformasi kepolisian terus berlanjut terakhir dengan era presisi ini, benar itu kita apresiasi lah kepolisian sekarang. Dan salah satu lembaga yang sekarang banyak melakukan yang citra positifnya di luar KPK dan KPK sama TNI dan kepolisian, ini 3 lembaga sekarang yang masih tergolong masih di tingkat kepercayaan masyarakat cukup tinggi lah pada 3 lembaga ini. Dibandingkan dengan kejaksaan, DPR, ini 3 lembaga yang cukup diapresiasi oleh masyarakat sekarang. Di samping itu mereka sekarang kan, apalagi perintah sekarang tidak boleh ada sikap arogansi dari pihak kepolisian, dan mereka sekarang cenderung memang menjunjung undang-undang tentang kepolisian. Saya lupa nih undang-undang kepolisian, tapi itu sekarang bahwa masalah ketika ada unjuk rasa juga polisi sekarang cenderung mampu menahan diri. Ya, sudah lebih humanis ya. Bukan cuma humanis, saya pikir bukan, tapi dia mengerti dengan fenomena ataupun mereka lebih responsif lah terhadap perubahan sosial sekarang. Polisi itu lebih responsif dan ya cenderung cerdas lah menempatkan dirinya di tengah kelompok-kelompok sosial yang ada. Ya. Saya lihat gitu. Tapi memang catatannya tadi 3 lembaga yang cukup dipercaya sekarang adalah kepolisian, TNI dan Polri. KPK, TNI dan polisi ini masih semakin tinggi dengan kepercayaan masyarakat terhadap 3 lembaga ketimbang lain, maaf ya, DPR, kejaksaan itu masih skeptis masyarakat kita. Tapi itu dia ini masih mampu menjaga, paling tidak semakin tahun semakin mampu membuat tingkat kredibilitasnya semakin baik di mata masyarakat kita. Iya, Bung Gindo, apa yang Anda sampaikan juga mungkin sesuai dengan hasil survei yang terakhir kami terima di bulan Desember 2023. Polisi menempati urutan ke-5 sebagai instansi yang paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan 65%. Setelah Presiden, Kejagung, Muhammad Agung. Acuan saya juga itu, cuman saya lupa Presiden. Cuman salah satu lembaga TNI kan, KPK, polisian yang mana DPR, kejaksaan itu cukup menurun tingkat kepercayaan masyarakat, belum ada perubahan. Tapi menarik juga kalau kita lihat fenomena sosial saat ini, Bung Indo, kalau masyarakat sekarang lebih percaya untuk melapor ke medsos untuk viral, karena masih ada anggapan no viral no justice. Bagaimana Anda melihat faktor itu, Bung? Ini kan persoalan aja pergeseran, tapi polisi juga kan ada cybercrime, mereka cenderung peka loh ketika mulai masuk cybercrime, bukan terjadi pembiaran, polisi juga ini lebih reaktif ketika sudah masuk ke wilayah media sosial, bukan polisi diam, dia punya cyber patrol kan polisi,
Dan malah mereka jemput bola. Ini yang kita apresiasi dengan polisi. Bukan mereka begitu viral. Kadang-kadang kan kita nggak usah wartawan juga. Wartawan kadang-kadang sekarang banyak wartawan street jurnalis kan lebih cepat wartawan street jurnalis ketimbang yang sudah punya sertifikasi wartawan, misalnya udah ikut UKW. Malah kadang-kadang itu coba TV sekarang banyak itu berita-berita somotan dari street jurnalis kan, yang jurnalis media sosial ini dari ngambil yang viral dijadikannya berita. Makanya sekarang gak usah ngomong gitu. Wartawan juga perlu dikoreksi, bro. Wartawan lebih sekarang begitu mudah dengan orang punya handphone, ada kamera ya, tiba-tiba udah jadi jurnalis. Kadang-kadang udah jadi kadang-kadang wartawan juga pengen eksis dengan yang wartawan media yang sudah mainstream sekarang malah ngambil berita-berita dari media sosial. Kan. Iya, dari media sosial, street jurnalis tadi kan. Polisi masih mending, mereka nggak ada payung hukumnya. Kali ini kadang-kadang nggak tahu yang mana yang masuk dalam wilayah hukum, mana yang tidak. Yang penting tonton TV kita. Saya kalau perhatian, makanya malas nonton TV itu banyak udah sekali di handphone yang sudah film-film dicomot, dijadikan. Baik. Yang kan begitu. Baik, yang terakhir Bang Indo, mungkin apa masukan dan kritik konstruktif Anda untuk Polri untuk ke depan? Itu tadi pokoknya pertama sekali kan ini era teknologi semakin inilah supaya instrumen-instrumen polisi itu lebih bisa menyesuaikan dengan perubahan era sekarang. Dan satu lagi, perubahan sekarang cukup sangat cepat. Polisi juga harus lebih bisa menyesuaikan dengan perubahan yang cukup cepat dengan mengandalkan teknologi tadi. Dan SDM dia juga perlu yang ini ya. Misalnya sekarang penerimaan polisi jangan lagi, memang sekarang udah mulai bagus sih penerimaan mulai dari tingkat bintara sampai perwira. Cenderung polisi sekarang lebih bersih lah. Misalnya ada upaya-upaya penerimaan yang lewat yang katakanlah dalam proses yang katakanlah yang tidak melalui jalur yang sebenarnya. Nah ini harus ditekan. Yang paling bagus sekarang kan TNI, nggak bisa macam-macam untuk penerimaan mulai dari tamtama sampai dari prajurit sampai tamtama itu sama sekali bersih polisi sekarang. Dan CPNS juga gitu, penerimaan pegawai negeri sipil. Nah ini harus supaya kita dapat polisi-polisi terbaik, polisi yang profesional, bermoral dan profesional, bermoral. Satu lagi yang cerdas lah itu tadi. Baik, Bung Indo, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sehat, Bang Indo. Ya, assalamualaikum, salam. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sebanyak 22 jamaah haji asal Sumatera Selatan meninggal dunia dan 3 diantaranya masih dirawat di Arab Saudi. Sebanyak 450 jamaah haji kloter 6 telah tiba di asrama haji Sumatera Selatan dan akan kembali ke daerah asal masing-masing seperti daerah Pagar Alam, Oku Selatan, Palembang, dan Bangka Belitung. Ada 22 jamaah haji asal Sumatera Selatan meninggal di Arab Saudi. 1 di antaranya merupakan jamaah haji asal kloter 6 ini. Dan 3 jamaah haji masih dirawat di Arab Saudi, di mana 1 jamaah haji dari kloter 4 dan 2 jamaah haji dari kloter 2. Kabak TU Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan H. Win Hartan mengungkapkan ada 22 jamaah haji yang meninggal dunia, baik itu dari embarkasi maupun dari kota Mekah dan Madinah asal embarkasi Palembang. Palembang, dari Bangka Belitung 1 orang, dan alhamdulillah ada yang tanazul dari kloter 9 dari Oku Selatan bergabung dalam kloter 6.
jemaah haji hari ini jumlah jemaah haji kita yang meninggal dunia. Sementara itu, 3 orang jamaah haji masih dirawat di Rumah Sakit King Abdul Aziz Mekah dan pihaknya memantau kesehatan para jamaah haji hingga kembali ke tanah air. Seandainya musim haji telah usai, para jamaah belum pulih, pihaknya akan bertanggung jawab hingga para jamaah haji pulih total sehingga dapat kembali ke tanah air. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. Dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Dari dunia olahraga, di ajang PON Aceh Sumut nanti KONI Sumatera Selatan mengusung 11 cabang olahraga unggulannya. Dari 11 cabang ini, KONI Sumsel berharap kontingen Sumatera Selatan dapat meraih 20 medali emas. Wakil Ketua Umum 1 KONI Sumsel Arianto menjelaskan, kontingen Sumatera Selatan menatap optimis gelaran Pekan Olahraga Nasional 2024 yang akan berlangsung di Provinsi Aceh Sumut pada bulan September nanti. Di ajang PON ke-21 nanti, KONI Sumsel mengusung 11 cabur unggulan. Ke-11 cabur unggulan ini sendiri ditargetkan dapat menghasilkan 20 medali emas untuk kontingen Sumsel. Selain itu, KONI Sumsel juga menargetkan atletnya meraih 12 medali perak. Bisa, karena memang semua atlet ini juga ingin yang terbaik ya. Dan juga latihannya juga kita lihat memang sungguh-sungguh kami, karena 1,5 bulan ini tim dari Bimpres dan Sport Science ini melakukan pendampingan. Tidak menutup kemungkinan jika nantinya target raihan medali perak tersebut dapat dikonferensikan jadi medali emas di ajang PON Aceh Sumut nanti, KONI Sumsel juga menargetkan perbaikan posisi di peringkat 10 besar perolehan medali. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya evaluasi pelanggaran oleh Oknum Polri. Ombudsman harapkan penyelesaian kasus etik maupun non-etik menjadi momen peningkatan kredibilitas Polri di mata publik. Sebanyak 22 jamaah haji asal Sumatera Selatan meninggal dunia dan diantaranya 3 masih dirawat di Arab Saudi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.